Apa yang bisa dilakukan oleh Saiful Yusuf yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial sebulan sebelum Kabinet Joko Widodo berakhir? Lazimnya kegiatan pada hari-hari terakhir pemerintahan seperti saat ini adalah melakukan transisi kepada Presiden terpilih. Penunjukan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyerupai hadiah yang diberikan Jokowi pada akhir masa kekuasaannya. Betapapun hebatnya Saifullah, ia tak akan bisa berbuat banyak untuk mengambil kebijakan teknokratik dalam 39 hari sisa pemerintahan Jokowi. Ia tentu perlu waktu untuk memastikan kementeriannya bisa menjalan sesuai dengan tugasnya. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2015, Kementerian Sosial bertugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitas sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial juga perlindungan sosial. Jangankan memikirkan tugas itu, Jokowi melantik Saiful Yusuf sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur pada 11 September 2024. Presiden beralasan pengangkatan Menteri Sosial definitif dilakukan lantaran pekerjaan di kementerian itu sangat besar dan menyangkut masyarakat bawah. Ia mengatakan jika tak dipimpin pejabat definitif, hasilnya akan berbeda. Kenyataannya, pengisian kursi yang ditinggalkan Risma itu tak akan banyak membawa manfaat untuk publik. Jokowi semestinya bisa menunjukkan pelaksanaan tugas, misalnya dari pejabat senior di dalam kementerian. Ia pun bisa menunjukkan menteri lain untuk sementara merangkap jabatan Menteri Sosial. Toh, kabinet juga tinggal menghitung hari. Lalu menteri definitif akan ditunjuk presiden baru seperti Prabowo nanti. Pemerintahan baru perlu memastikan tak terjadi lagi korupsi yang seolah-olah melekat dengan Kementerian Sosial. Dulu Presiden Abdul Rahman Wahid bahkan membubarkan kementerian itu dengan alasan tikus-tikus sudah menguasai lumbungnya. Era pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Menteri Sosial Bakhtiar Kamsah harus masuk penjara karena terjerat kasus korupsi impor sapi dan pengadaan mesin jahit. Terjadi lagi pada era Jokowi, dua Menteri Sosial pun menghadapi perkara yang sama. Seperti Idrus Marham, dia masuk bui karena korupsi yang dilakukan sebelum dia memimpin kementerian itu. Saat Kementerian Sosial dipimpin politik PDI Perjuangan. Juliari Batubara, ia terjerat kasus korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Bantuan sosial yang seharusnya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin menjadi bancakan kalangan elit, termasuk para politikus partai. Mungkin saja Saiful akan terus mengisi posisi itu pada pemerintahan Prabowo nanti. Jika benar itu terjadi, ia akan menjauhkan harapan terbentuknya Kementerian Sosial yang bersih. Jelas pengangkatannya kini merupakan bagian dari politik balas budi. Pengurus Nahdlatul Ulama termasuk dia terang-terangan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden yang lalu. Pengisian jabatan yang lebih kental didasarkan pada balas jasa tidak memberikan sinyal positif bakal terjadi perbaikan di Kementerian Sosial. Padahal kementerian perlu pimpinan yang terbebas dari utang budi jabatan.